maka saya ijazahkan yang hadir, sholawatlah setiap hari 313 kali. Katakan sallallahu ala sayyidina, sallallahu ala habibina, atau assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca 313, insyaallah. Jangan tertipu dengan zikir-zikir kita. Zikir kita belum tentu menyelamatkan jika akidahnya tidak sahih, jika husnuzonnya tidak ada. Ada karakter yang keempat, karakter malaikat. Malaikat itu Nabi kabarkan ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, zikir apakah yang afdal? Nabi menjawab dengan berbagai redaksi. Ini redaksi yang paling menarik. Qulu subhanallah wa bihamdi. Bacalah subhanallah wa bihamdi. Inilah yang dibaca malaikat-malaikat yang tiga. Maka siapa saja yang berzikir, dia sedang menghidupkan karakter malaikat. Tapi hati-hati, malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Kalau terlalu banyak mengasuh, mengambil nutrisi malaikat, nanti lupa sama istri, lupa sama anak, lupa makan, lupa kerja. Itulah yang terjadi pada orang yang jos zikir. Kalau tadi jos tasbih, jos bayar, kalau ini jos zikir, ya zikir. Ini yang terjadi pada orang thariqat yang kemudian dia lupa kepada istrinya, lupa kepada dirinya. Dia asik cuma dengan makanan rohaninya, makanan malaikatnya, zikir, 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 zikir. Paham maksudnya? Ini versi Imam Ghazali. Ada versi yang lain, versi Nur Muhammad. Di dalam diri manusia ada sisi nur. Nur ini yang akan menyatukan semuanya, yang akan membuat yang tadi menjadi insan yang kawin, insan yang proporsional. Dia tahu kapan saat zikir, kapan saat dakwah, kapan saat tasbih, kapan saat gaya, kapan jaulah, kapan khuruj, kapan dukhul. Dukhul ada dukhul yang sudah menikah. Baik, Bapak saudara yang makan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyan. Setiap saat beliau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apakah beliau ingat? Aisyah tidak mengatakan Nabi setiap saat baca nama Allah, tapi qalbunya senantiasa merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya selalu merasa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ana ma'ahu idza dzakar. Jika hambaku sebut-sebutlah, ingat-ingat aku selalu bersamanya. Sebenarnya Allah selalu bersama kita. Kita yang tidak sadar bahwa Dia bersama kita. Maka kapankah orang disebut berzikir jika dia sadar Allah bersama dia? Itulah zikir yang tinggi. Ini yang disebut zikir ma'iyah, zikir kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna ayat tazkuruni azkurkum? Ingatlah aku ingat engkau. Apakah kita lebih dahulu ingat Allah lalu Allah ingat kita? Betapa tidak sopannya hamba yang baru tercipta merasa lebih dahulu mengingat Allah yang mencipta. Allah itu qadim, lebih awal. Dia telah menetapkan dia ingat kita atau tidak. Sekali Allah ingat kita, dia ingat kita selama-lamanya.
Tapi jika sekali kita ingat Allah, kita lupa lagi selama-lamanya. Itulah perbedaan. Maka kapan saat Allah ingat kita? Saat kita mengingatnya. Maka sebutlah nama Allah. Sebenarnya sebelum kita sebut namanya, Dia telah menyebut-nyebut nama kita. Itulah makna hadis qudsi. Man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairu minhu. Siapa yang sebut-sebut nama aku di kelompok, di keramaian, aku akan sebut dia di keramaian yang lebih baik dari mereka, yaitu keramaian malaikat, atau keramaian aulia, atau keramaian syuhada, atau keramaian para anbiya. Dalam hadis tidak sebutkan itu para malaikat. Berarti bisa jadi nabi, wali. Ada zikir tapi tidak menyebut. Namanya zikrul mahabbah, zikir cinta. Zikir cinta dimulai dari kenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis tapi perkataan Yahya bin Mu'adz al-Razi. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Berkata Imam Ibnu Qudamah, man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal kalbunya, dia akan kenal yang membolak-balik kalbunya. Seberapa jauh kita kenal kalbu, sejauh itulah kita kenal yang membolak-balik kalbu. Kalbu kita berubah-ubah setiap saat, benar? Hari ini soleh, pulang-pulang buka handphone belum tentu lagi soleh. Jujur saja kepada Allah, oh kita ini makhluk yang paling munafik. Lain di depan, lain di luar. Di depan kita tunjukkan semua kesolehan, karena manusia melihat kesolehan. Tapi ketika kita berdua hanya dengan Allah, kita tidak malu kepada Allah SWT. Ini yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Orang munafik itu merasa tidak munafik, tapi orang mukmin merasa dirinya setiap hari munafik. Karena dia merasa matanya tidak selamat setiap saat, telinganya tidak selamat setiap saat, tangan kakinya, kemaluannya, hasratnya tidak sama setiap saat. Kita berperang dengan diri sendiri lebih berat daripada berperang dengan syaitan. Syaitan itu cuma provokator. Dia lemah, kata-katanya lembut, tapi sangat beriman. Semuanya kalah dengan dirinya, bukan dengan syaitan. Maka jika kita kalah, jangan salahkan syaitan. Ikutilah baginda Nabi Adam. Ketika dia terusir dari surga, dia katakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, yang salah bukan iblis, yang salah Adam. Jika terjadi perpecahan, jika terjadi kerusakan, jangan katakan si fulan, Anda telah menjadi pewaris iblis. Yang berpecah itu iblis, yang suka menghasut itu iblis, yang suka menyalah-nyalahkan itu iblis. Ini namanya karakter iblis. Iblis yang pertama merasakan kami yang lebih berhak. Iblis yang pertama mengatakan ada khairun minhu, kami lebih baik. Iblis yang pertama hasad kepada Adam. Iblis yang pertama merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Maka kita dulu begini, mohon maaf jika saya lebih tinggi duduknya, bukan berarti saya lebih mulia dari antum semua. Allah yang lebih tahu isi kalbu kita semua. Sahabat-sahabat yang mulakan Allah, Nabi SAW mengatakan, wadidtu, aku rindu an ara ikhwani, untuk melihat saudara-saudara
Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, alasna ikhwan, bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antum ashabi, kalian sahabatku. Ikhwani man amana bi wa lam yarani. Sahabatku adalah orang yang tidak pernah bertemu aku, tapi dia percaya kepada. Semoga kita termasuk daftar ikhwan Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, ana faratuhum al-hawd. Nanti aku lebih dulu menunggu mereka di telaga al-hawd. Aku nanti akan berikan setiap sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku satu gelas. Aku berikan minum kepada mereka yang kelelahan di padang mahsyar. Betapa indahnya hidup, betapa mulianya Rasulullah Sayyidul Alamin menghidangkan air paling segar di alam semesta, telaga al-hawd. Wa man syaribahu lam yazma abadan. Siapa yang meminumnya tidak akan pernah kehausan lagi sampai nanti. Lalu untuk apa ahli surga minum khamar di surga, minum laban di surga, susu? Untuk apa mereka minum madu di surga, mineral di surga? Itu hanya hobi. Mereka sudah kenyang, sudah puas dengan telaga al-hawd baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenal kalau itu ikhwanmu kan engkau tidak pernah bertemu? Sahabat masih berpikir Nabi ini manusia biasa. Apa kata Nabi SAW? Aku mengenal mereka dari khurran muhajjalin. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wahai sahabatku, jika engkau punya hewan onta, jika engkau punya kendaraan kuda, manakah cara engkau mengetahui bahwa kuda ini kudamu bukan kuda sahabat? Mereka mengatakan, kami mengetahuinya karena ada satu bekas putih atau bulu putih di bagian kepala atau di bagian tertentu di badannya. Maka Nabi mengatakan, wahai sahabatku, nanti aku akan mengenal ikhwanku karena di wajahnya ada asar wudu, ada bekas berwudu. Maka saya mengimbau semuanya, mari hidupkan dawamul wudu, dawamkan wudu, senantiasa berwudu. Jika bekerja di kantor, kita pakai sepatu, sebelum pakai sepatu wudu. Nanti jika batal berwudu, nanti sepatu cukup diusap, jangan diguyur. Sepatu kok diguyur, jangan dicopot, tidak usah, cukup diusap. Jika sholatnya pakai kaos kaki masih sah, tidak perlu lagi berwudu. Tapi jika copot kaos kaki, harus berwudu. Nabi mengenal kita lewat asar wudu, bekas wudu. Coba jaga wudunya. Wudu itu ada akar kata dia, tomo, artinya silam. Maka Nabi dari jauh melihat itu umatku, di wajahnya ada cahaya wudu. Orang jika berwudu, kata Nabi, yakhruj dzunub, maka keluarlah semua dosanya dari satu tetes air yang mengalir di tubuhnya. Apa maksudnya? Orang berwudu itu adalah orang yang tahu. Makanya pada wudu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Maka ada orang yang tidak terlihat banyak wudu, tapi di kalbunya ada cahaya taubat. Itu juga khurran muhajjalin. Di kalbunya ada cahaya.
mereka akan diselamatkan Rasulullah SAW. Jika kita datang dengan pemimpin alam semesta, beranikah malaikat hisab menghisab kita? Jika kita datang dengan zat yang zat itu dicintai oleh pemilik alam semesta, beranikah malaikat mizan menimbang untuk menimbang kita? Jika kita masuk alam kubur bertemu mungkar nakir, tapi kita punya stempel, saya ini ikhwan Rasulullah, beranikah mungkar nakir membentak kita? Jika dibentak, dia akan dimarahi Rasulullah SAW. Tidak usah jauh-jauh, yang sudah pernah urus ke luar negeri, disambut oleh pemimpin negeri atau orang yang bertua di satu negeri, kita tidak perlu lewat imigrasi, benar kan? Langsung jalur khusus, itu baru di dunia. Jika kenal tuan di sana, sayyid di sana, syekh di sana, pemimpin di sana, maka kita masuk tanpa hisab, tanpa azab, tanpa ditaruh imigrasi, tanpa dituduh sebagai korupsi, apalagi sebagai teroris. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman para pemimpin negeri, jemaah tabligh jauh dari teroris. Mereka mengharamkan ahbabnya untuk bicara politik, benar? Mengharamkan ahbabnya bicara ikhtilaf, siasat. Maka barakallahu fikum, siasat antum ternyata sangat halus. Siasat meramaikan masjid, siasat juga, tapi bukan siasat yang salah. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Yang faham sir hadis ini, hadis Bukhari, akan paham kenapa kita perlu kenal Nabi, kenal orang yang kenal Nabi, kenal orang yang membawa ajaran Nabi. Akulah sayyid, akulah pemimpin, akulah raja manusia di akhir ketika di padang mahsyar. Maksudnya apa? Jika kalian punya salam kepadaku, aku selamatkan kalian. Jika kalian sudah berkirim rindu kepadaku, aku akan jemput kalian. Jika kalian ikuti sunnahku zahir dan batin, aku akan jamin kalian. Itu makna hadis. Nanti Rasulullah sendiri yang menjemput kita. Amin ya Rabbal alamin. Wassalatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya Rasulullah. Mohon menjadikan kami yang hadir ini wahai baginda Rasul, orang yang kau jemput langsung tanpa hisab, tanpa azab, tanpa kami disiksa ya Allah, tanpa kami diperiksa ya Allah. Jadikan kami bersama bayang-bayang Nabi-Mu ya Allah. Jika kami tidak dapat memegang tangannya ya Allah, jadikan kami memegang tangan orang yang memegang tangannya ya Allah. Ya Allah, jika kami tidak dapat memandangnya di dunia, jadikan kami mendapat karamah, dapat kemuliaan memandangnya di pada mahsyar sana. Ya Allah, isfa'alana bisyafa'atil Rasul. Jadikan kami yang mendapatkan syafaat Sayyid Yaumul Qiyamah, penghulu kami di hari kiamat. Al-Fatihah. Inilah penutup hadis yang mau saya sampaikan. Nabi bersabda, "Awlaakum bi yaumil qiyamah aktsarukum shalatan 'alayya." Orang yang paling aku utamakan nanti adalah orang yang banyak berkirim rindu. Aktsarukum shalatan. As-salah min as-silah. As-silah yani mengirim hubungan rindu, hubungan sayang,
mencipta. Maka saya ijazahkan yang hadir sholawatlah setiap hari 313. Katakan sallallahu ala sayyidina, sallallahu ala habibina, atau assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasul. Salam atas engkau wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca 313. Insya Allah, jika kita tidak termasuk pejuang akhir zaman, semoga kita dikumpulkan bersama mereka. Inilah jumlah para nabi, itulah jumlah ahlul badar, itu juga jumlah nanti yang membersamai al-Imam al-Mahdi. Jika kita bukan bagian mereka, semoga kita terhubung dengan 313. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bolehkah kami ingin tahu wasilah biar siapa nama rohani kami? Nama rohani yang tahu cuma Bapak rohani. Saya bukan Bapak rohani, tapi saya diberikan ilmu metodologinya. Bapak rohani punya pewaris. Pewarisnya wali-wali besar. Kadang-kadang saya diizinkan bertemu beliau. Jika Allah izinkan, saya mintakan nama rohani itu. Ya. Kumpulkan namanya semua, nanti dicatat, kirimkan terlibat, pakai ditulis yang bagus. Nanti kita mintakan jika saya bertemu beliau. Ya, insya Allah. Tulis bagus-bagus, ya. Tulis bagus-bagus, penting yang bagus, besar-besar, pakai bin atau bin. Nama rohani itu adalah nama hadiah dari wali-wali Allah. Kalau kita berdapat nama hadiah, seperti kita mau naik pesawat tidak punya nama, bisa berangkat? Kita mau pergi ke luar negeri, mau kurus, nggak punya paspor, bisa berangkat? Maka nama rohani itu sama dengan paspor masuk alam barzakh. Ilmu ini ilmu bid'ah, bukan. Nama rohani dalilnya adalah surat Shaf ayat 6 yang mengkhabarkan nama rohani baginda Rasulullah SAW adalah Ruhullah Isa. Karena dia Ruhullah, dia tahu nama yang memberikan nama dia. Siapa yang memberikan nama Sayyidina Isa? Itulah Abu Ruh, itulah Ummur Ruh. Abu Ruh Sayyidina Muhammad. Nama rohani Rasulullah adalah Ahmad. Inni mubashirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku mengabarkan kepada kalian mengenai ada seseorang yang akan muncul di akhir zaman, namanya Ahmad. Maka Nabi Muhammad nama ruhnya Ahmad. Di akhir zaman Al-Imam Al-Mahdi, dia juga adalah pewaris Ahmad. Namanya juga tidak jauh-jauh dari Muhammad dan Ahmad. Tapi nanti akan banyak yang mengaku namanya Muhammad dan Ahmad dan dia mengaku Mahdi. Ternyata dia Mas Mahdi. Nanti mungkin bisa lewat aku atau siapa saja. Ini akan banyak nanti. Saya diizinkan beliau dan mengatakan jika ada orang minta nama kumpulkan saja. Jika Allah izin saya akan tulis. Saya mau ngasih nama anak satu, pusing 1 jam. Dia 1000 nama 1 hari. Orang ini yang ahli namanya. Nama itu adalah percikan dari nur Nabi Muhammad. Nur itu ada karakternya. Jika di karakternya pemurah, biasanya bernama karimah.
Jika karakternya perindu bernama Muhib, pecinta. Ada semua karakter. Jika dia adalah guru di alam azali, di alam jabarut, maka dia bernama Maulana. Ada nama-nama begitu. Itulah nama ruh. Dan itu bukan bid'ah, dalilnya semua sahih. Ya. Bolehkah kami izin ijazah dari Buya? Karena kami selalu menonton kajian lewat Thariqah Al-Youtubiyah. Itu saya tambahkan lewat YouTube. Saya izinkan semua yang hadir untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan di YouTube. Jangan salah, YouTube-nya YouTube yang asli, yang sahih. Untuk pribadi. Mungkin ke depan saya buat Ar-Razi yang official supaya orang tidak susah cari. Karena banyak juga yang ngaku-ngaku orang di situ. Ini karena usul para akhbar, para ikhwan. Kalau tidak, saya tidak suka. Saya tidak suka disebut Ar-Razi official. Apa itu? Lain soal. Saya tidak suka yang itu. Tapi karena untuk dakwah kita boleh. Silakan amalkan jika itu berkenan di hati. Kirim Fatihah untuk Nabi, kirim Fatihah untuk guru-guru, salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam kita dibimbingnya. Bolehkah kami tahu Buya berthariqah apa? Ini namanya apa? Kepo, kepo. Jadi kepo juga ya. Saya minum dulu ya. Susu, bukan sepatu. Saya di masa kecil belajar Thariqah Samaniyah Al-Qadiriyah Al-Khalwatiyah, 3 thariqah sekaligus dari seorang syekh namanya Abuya Al-Hasan Al-Basri. Tapi beliau juga mursyid thariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah. Tapi beliau wafat. Saya lanjut ngaji kepada guru saya lain, belajar di thariqah yang hampir sama. Lalu saya berikut suluk Riyadhah 40 hari, suluk thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Thariqah Khalidiyah Naqsyabandiyah itu mencakup 5 thariqah: Kubrawiyah, Khistiyah, Qadiriyah, Mujaddidiyah. Itulah yang disebut Naqsyabandiyah Khalidiyah. Lalu saya ikut thariqah yang lain, thariqah anti thariqah. Ada juga dulu, tapi saya udah nggak usah sebut namanya. Thariqah yang membid'ahkan thariqah saya lama. Saya juga ikut dulu, padahal sudah sulung 40 hari. Masih bisa nyerempet-nyerempet. Tapi yang 40 hari itu saya tidak bisa lupakan. Kami kurangi makan, kurangi minum. Kami cuma berkhawat 3 orang, satu di sudut, satu di tengah, satu di sudut. Cuma 3 orang. Kami kurangi tidur, kurangi makan, perbanyak zikrullah, perbanyak. Saya hafal surat Sajadah di sana. Ya, jadi waktu Maulana Imam tadi baca, ya memang saya langsung terkenang waktu saya dulu umur 13 tahun menghafalkan sajadah setiap ada asal. Menghafal tanpa perlu menghafal, cuma baca. Karena dibaca 40 hari, setelah 40 hari saya hafal sendiri. Nih Bapak Ibu yang otaknya sudah mulai melempem, tidak usah menghafal, baca aja sering-sering.
lama-lama tuh hafal. Tapi istiqomah 40 hari surah An-Naba, setiap pada subuh atau pada asar, nanti lama-lama hafal. Nanti bingung sendiri, imam baca ruku kita tahu terusan. Di masa-masa itu saya belajar zikir khafi, zikir pejamkan mata, 3 hari kunci, kunjamkan nama Allah di dalam qalbu, getarkan nama Allah, iza zikirullah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah qalbu bergetar, disebut nama Allah bergetar, lama-lama menjadi lembu, menjelang tidur. Itulah bekal saya supaya bisa pulang balik. Karena sudah ikut ajaran anak-anak, saya balik. Kalau karena berkah zikir khafi. Dalam riwayat Imam Baihaqi dikatakan sebuah akal, khairul rizqi ma yakfi wa khairul dhikri ma khafi. Sebaik-baik zikir yang cukup, bukan yang banyak. Banyak tidak cukup sama aja. Sebaik-baik zikir yang tersembunyi. Pencinta selalu ingin punya rahasia dengan kekasihnya. Zikir khafi adalah mahar rahasia antara hamba sang maha kekasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pegangan Kiai Muzairun, itulah pegangan Maulana Ilyas, Maulana Zakaria. Beliau belajar zikir khafi di qalbunya. Cuma mungkin karena beliau sibuk ta'lim, tidak sempat mengajarkan zikir khafi. Setelah saya kemudian dewasa, saya belajar tariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kemudian belajar lagi tariqat Asy-Syadziliyah. Lalu guru saya mengatakan, guru saya yang salah satu yang wali, kamu itu Syadzili, bukan Naqsyabandi. Tapi saya bernaqsyabandi, iya, itu tariqat nafsiyah, tapi rohani mendekat dengan Syadzili. Saya pikir-pikir, saya tolak. Bahkan saya ziarah ke kubur Baharuddin Shah Naqsyabandi di Uzbekistan. Saya datang, biasanya kalau saya datang ke satu kuburan, ada terasa kontak batin, harum biru. Ini tidak ada. Seakan-akan beliau bilang, saya sedang sibuk dengan anak-anakku yang lain, engkau bukan anakku. Disitulah mulai saya kemudian mempertanyakan, bagaimana nasib sanad thariqat yang diijazahkan guru kepada saya. Oh, ternyata saya dapat thariqat nafsiyahnya, bukan terdapat thariqat ma'rifah. Saya pikir-pikir lama, ternyata umur 10 tahun saya sudah ngaji hikam. Umur 15, 16 saya mutalaah dan mulazamah ngaji hikam kepada guru saya. Hikam itu thariqahnya Syadziliyah. Maka ketika bertemu dengan seorang guru Syekh Abdul Rahman Azhari, saya ditalqin dan diberikan ijazah oleh Syadziliyah. Kami cuma temu beberapa kali, tapi rasanya saya dibimbing selama bertahun-tahun. Baru setelah itu saya ketemu lagi mursyid yang lain, mursyid yang dia dekat dengan Sayyidina Bali, yang berguru kepada Nabiullah Khidir. Tapi orangnya misterius, seperti Nabi Khidir ditemui Nabi Musa, misterius. Kadang begini, kadang begitu. Kalau kalbu ini kurang husnuzan, kita akan suuzon kepada beliau. Nabi Musa tidak sabar ketemu Nabi Khidir. Sudah ketemu tidak sabar bantah Nabi Khidir, benar kan? Maka jangan salahkan antum nanti kalau ketemu wali-wali Khidiriyah, pasti akan ingkar. Maka jangan minta aneh-aneh, cukup ketemu wali-wali biasa dulu. Jangan minta ketemu Nabi Khidir dulu.
Takut malah ingkar dia. Siap? Halas? Halas. Saya rasa cukup ya. Jadi sekarang thariqah saya thariqah apa? Semua thariqah yang bersambung kepada Nabi itulah thariqah saya. Maka saya cinta kepada semua ahli sufi. Saya cinta kepada semua orang bersanad kepada Rasulullah SAW. Di kolbu ini sudah tidak ada lagi sekat-sekat thariqah. Semua thariqah adalah thariqah. Semua mursyid adalah mursyid. Semua murid adalah sahabatku. Mari cintai semua orang walaupun berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam. Oh, bagi kumpul dulu. Pak, nanti ditulis Maulana Sallallahu ala habibina Muhammad. Itu yang baca. Ada terjawab? Udah ada terjawab. Afwan. Sallallahu ala habibina Muhammad. Ini saya mau kasih siapa?